Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, walafiat. Yang dengan semua nikmat tersebut kita dapat berkumpul kembali di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan ta'lim rutin kita sebulan sekali untuk mengkaji sebuah kitab yang sangat besar, ya, sangat bagus, yang sangat agung, yang dikaji di seluruh dunia, lintas madhab. Kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, terakhir kita sudah membahas hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis tentang niat. Sekarang kita masuk hadis yang kedua, ya. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan, juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Karena hadis tentang niat yang pertama pertemuan kemarin itu, ya, itu diriwayatkan juga oleh Umar. Begitu juga hadis nomor 2. Makanya di sini katakan an Umar radhiyallahu taala anhu aidan, juga diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Suatu hari kami tengah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermajlis, Masya Allah, indah jemaah, bermajlis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditemani sahabat-sahabat yang terbaik, dan kita kehilangan kesempatan bermajlis, duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Pertanyaannya, apakah kita punya kesempatan nih, jemaah, seperti para sahabat, bisa bermajelis, bisa duduk-duduk bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Bisa nggak, jemaah? Bisa. Jadi jangan kecil hati, jemaah. Kita pun bisa duduk-duduk bermajelis bersama Nabi yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah bersabda, inna min ahabbikum minni wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo, kata Nabi.
Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi, orang-orang yang paling aku cintai dan orang-orang yang paling dekat majelisnya, tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Berarti kita punya kesempatan ya, menjadi orang yang paling Nabi cintai dan juga menjadi orang yang paling dekat majelisnya, duduknya dengan Nabi SAW di hari kiamat. Tapi ada syaratnya, kata Nabi. Ahasinakum akhlaqo, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Karena sahabat semua baik akhlaknya, Nabi mau duduk bersama mereka. Begitu juga nanti di hari kiamat, Nabi mau bermajelis dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Itulah orang-orang yang berhak mendapatkan tempat duduk yang dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat. Jadi kalau mau menjadi orang yang paling Nabi cintai dan paling dekat majelisnya, tempat duduknya bersama Nabi di hari kiamat, perbaiki akhlak kita. Nabi itu nggak mau duduk sama orang-orang yang akhlaknya buruk. Ngaji setahun, 2 tahun, 3 tahun, masih aja gibah. Ada nggak yang kayak gitu? Di sini ada nggak? Nggak ada, sini baik-baik semuanya. Insya Allah, sana banyak ya. Nabi nggak mau. Kemudian Ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba kita lagi duduk-duduk nih, kata Umar, lagi duduk-duduk bersama Nabi. Tiba-tiba tala'a alaina rajulun. Datang seseorang. Rajulun di sini. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, rajulun di sini menunjukkan seseorang yang pada hakikatnya dia malaikat. Di sini dikatakan rajulun, menjelma menjadi seorang manusia dari kalangan laki-laki. Karena kalau malaikat itu menjelma menjadi manusia, itu pasti jadi laki-laki, nggak pernah jadi perempuan. Tiba-tiba datang kepada kami rajulun, seseorang. Kemudian syadidu bayadi thiyab, yang sangat putih pakaiannya. Syadid di sini ada kata syadidu bayadi thiyab, yang sangat putih pakaiannya. Bukan hanya putih, sangat putih. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang pakaian tersebut beda dengan yang dipakai orang-orang yang mukim di kota Madinah. Tiba-tiba apa? Datang, jalan membelah duduknya para sahabat. Kayak gini nih jamaah. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba datang orang asing. Bajunya sangat putih dan bukan baju kaum kota Madinah. Penduduk kota Madinah enggak. Tiba-tiba masuk ya, membelah duduknya sahabat. Masuk ya. Syadidu sawadi sya'b. Dan rambutnya sangat hitam. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Sahabat heran, ini orang mana nih? Artinya dia bukan ahlul Madinah, bukan penduduk kota Madinah. Tapi para sahabat heran, ini orang mana sih? Kok datang-datang ya, tiba-tiba menuju Rasul SAW, melewati kita semua. Tapi kok pakaian sangat putih, ya. Rambutnya sangat hitam. Kalau orang habis safar dari perjalanan jauh, biasanya apa jemaah? Bajunya kusut, ya. Apalagi ngelewatin padang pasir. Kalau ke kota Madinah, kita aja mungkin pergi kajian, umpamanya ada rumah di Perum ke sini, keringetan ya enggak? Keringetan, rambut kusut. Ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini, bajunya tidak kusut sama sekali. Bajunya tidak kusut sama sekali, rambutnya rapi, tidak acak-acakan, tidak ada debu di sekitar bajunya. Maka sahabat pada heran, siapa nih orang? Ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan kami pun tidak ada yang mengenalnya. Kami tidak ada yang mengenal orang tersebut. Tapi para sahabat ngeliatin, ini orang siapa sini orang? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia ke sisi Nabi duduk. Sampai ke sisi Nabi duduk, jalan membelah para sahabat, tiba-tiba duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi belum tahu itu malaikat Jibril, jemaah. Nabi belum tahu dan semua pun belum tahu itu malaikat yang menjelma menjadi seorang pemuda. Yang dikatakan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, rambutnya hitam, tidak ada uban satupun, menunjukkan malaikat Jibril menjelma menjadi sosok seorang pemuda yang tampan.
Kemudian hatta jalasa ila Nabi SAW, sampai kemudian dia datang ke depan Nabi SAW. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian orang ini menempelkan lututnya dengan lutut Nabi seperti ini, jemaah. Tiba-tiba datang ke arah Nabi, ke arah depan, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian orang ini meletakkan tangannya di atas pahanya, bukan di atas paha Nabi, tapi di atas pahanya sendiri. Duduk, lutut ketemu lutut, ya. Kemudian meletakkan tangan tersebut di atas pahanya sendiri. Waqal, kemudian orang ini mengatakan, "Ya Muhammad." Masya Allah, para sahabat bingung. Ini orang mana nih? Kalau para sahabat Nabi biasanya memanggil Nabi itu dengan sebutan ya Nabi Allah biasanya, atau ya Rasulullah. Ini tiba-tiba ada orang asing duduk membelah para sahabat, kemudian duduk di hadapan Nabi, manggil Nabi dengan sebutan ya Muhammad. Kata para ulama, yang memanggil nama Nabi SAW hanya orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui itu terbelakang, gak tahu sopan santun, memanggil Nabi dengan nama saja, Muhammad, ya Muhammad. Orang ini memanggil dengan sebutan nama saja, ya Muhammad, agar disangka ini orang Arab Badui, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau kita gimana jemaah? Punya jabatan ya, di kantor ya, misalkan namanya siapa? Zaid namanya, bos. Tiba-tiba ada orang asing, Zaid, di depan anak buahnya, kira-kira gimana? Kurang ajar kamu. Iya nggak tahu apa saya nih bos perusahaan ini. Atau ustadz. Tiba-tiba ada yang datang tuh, celuput datang, manggil. Beni, kurang ajar ya. Nggak tahu apa saya ustadz. Mungkin gitu kali ya. Mungkin gitu. Tapi Nabi enggak. Diam saja Nabi. Ya Muhammad, kata orang itu. Muhammad. Kemudian kata orang tersebut, akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepada aku, apa sih itu Islam? Nanya orang tersebut. Maka Nabi SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa tuqimas shalah, dan kau kerjakan salat, kau dirikan salat. Kemudian berikutnya, wa tu'tiyaz zakah, dan kau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kau juga puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau menunaikan ibadah haji kalau kau mampu. Lantas orang tersebut berkata, sodakta, kau benar, wajib. Maka di sini dilanjutkan, fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami semua takjub, heran. Ini orang nanya, tapi kok dia sendiri yang membenarkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kondisinya seperti ini, berarti orang yang bertanya sudah memiliki pengetahuan terhadap apa yang dia tanya. Umar heran, nih ajib amat nih orang. Nanya udah dijawab benar. Gitu ya. Kita perasaan kita gimana jemaah? Ditanya gitu ya. Arah ke Perum di mana Mas ya? Oh nanti belok sini. Iya benar. Bingung gitu, gimana nih orang? Kok kita jawab tapi dia membenarkan. Para sahabat semua takjub, ini orang siapa sih? Udah nanya tentang Islam tiba-tiba qala sodaqta, kau benar. Heran semuanya. Ya. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa sih iman itu? Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kemudian engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian engkau beriman kepada rasul-rasulnya, utusan-utusannya, engkau beriman kepada hari akhir, hari kiamat,
dan kau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sodaqta. Dia jawab lagi, benar. Sahabat makin heran, sebenarnya siapa orang ini? Kemudian dia bertanya lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Tolong beritahu aku apa itu ihsan. Maka kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Itu tingkatan ihsan yang pertama. Kemudian Nabi melanjutkan, fa illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka kata Nabi, fa innahu yarab. Ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Ini ihsannya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Tolong kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nah, ini menarik ya, Mak. Bertanya tentang Islam dijawab. Ya. Bertanya tentang iman dijawab dengan jawaban yang mantap. Bertanya tentang ihsan pun demikian. Kemudian orang ini bertanya tentang kapan kiamat. Maka kata Nabi SAW, Nabi bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya tidak lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Artinya apa jamaah? Dua-duanya tidak tahu. Maka hati-hati. Kalau di zaman sekarang ini ada yang ngaku tahu kapan hari kiamat. Sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi, Nabi SAW, dan sebaik-baik malaikat, pemimpin para malaikat, Jibril alaihissalam, tidak tahu tentang kapan waktu terjadinya kiamat. Kalau dikatakan, ya saya tahu Ustaz hari Jumat. Iya, kita semua tahu kiamat terjadi hari Jumat. Cuman Jumat kapan? Jam berapa? Kita nggak tahu ya, Mak. Makanya kalau ada para ulama menyoroti kesalahan beberapa ulama, di antaranya kalau nggak salah Al-Qurtubi ya, begitu juga Imam Syaukani tentang penghitungan umur umat Islam. Mereka salah dalam hal tersebut karena hadisnya palsu. Dan semua kegaduhan muncul ketika ada cok gali cok, ilmu cok gali cok, digali-gali cocok. Sebentar lagi ada asap dukhon, ya nggak? Pernah tersebar kan? Akhirnya orang ribut jual rumah karena ketakutan. Aduh, mau ada dukhon nih, kita jual, kita pindah. Ya. Yang mau mendirikan perusahaan takut, ngapain saya mendirikan perusahaan, sebentar lagi dukhon datang. Akhirnya timbul kegaduhan. Akhirnya yang diramalkan terjadi nggak? Nggak terjadi, diralat nggak, dukhon bukan sekarang katanya. Ya. Makanya hati-hati ya, Mak. Tidak ada yang tahu persis kapan waktu terjadinya kiamat. Maka orang ini bertanya lagi. Orang tersebut bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, antalidal amatu rabbataha. Tanda yang pertama itu budak wanita melahirkan tuannya. Budak wanita melahirkan tuannya. Wa antarul hufatan, dan kau melihat orang yang telanjang kaki, nyeker. Urata, ya. Alata, udah bertelanjang kaki, nyeker, ya. Kemudian dia tidak memakai pakaian, ya. Kemudian alatan, miskin. Ri'a asyai, dan pekerjaannya menggembala domba. Yatatawaluna fil bunyan, bermegah-megahan dalam membangun gedung-gedung yang tinggi. Itu tanda kiamat yang kedua. Orang nggak pakai sendal, nyeker, nggak pakai baju, ya. Miskin, kerjaannya cuma gembala kambing, bermegah-megahan dalam mendirikan bangunan. Nah, ini tanda-tanda kiamat dalam hadis ini. Kemudian summan tolako. Kemudian setelah bertanya beberapa hal, orang tiba-tiba pergi, jemaah, pergi.
Falabistu malian, akhirnya Umar diam. Malian di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin beberapa hari, terdiam beberapa hari. Setelah selang 3 hari, Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umar, wahai Umar," kata Nabi SAW, "atadri manis sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya kemarin, kata Nabi SAW. Lantas Umar menjawab, "Qultu," aku pun mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Perkataan ini hanya boleh digunakan ketika Nabi masih hidup, jemaah. Para sahabat biasa kalau ditanya suatu masalah, kalau nggak tahu jawabnya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh nggak dipakai sekarang? Nggak boleh, karena Nabi sudah wafat. Jadi apa yang kita jawab? Wallahu a'lam saja. Ya. Dan kalau kita ditanya permasalahan dan kita tidak tahu, jangan malu, jangan ragu-ragu, jawab saja wallahu a'lam, karena kata para ulama itu setengah dari ilmu. Setengah dari ilmu yaitu jawaban wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, kalau aku menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadaku, ketahuilah aku sudah gila. Maka ada sebagian ustaz kalau dikasih pertanyaan nggak mau jawab semuanya, takut disangka orang gila. Makanya disain berapa pertanyaan, karena Ibnu Abbas aja nggak berani jawab semua pertanyaan. Hanya orang gila yang jawab semua pertanyaan. Karena ilmu kita terbatas. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya orang tersebut 3 hari yang lalu yang datang kepada kita adalah malaikat Jibril alaihissalam. Atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan agama kepada kalian. Jadi malaikat Jibril menjelma menjadi sosok seorang pemuda yang gagah tampan, berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, bertanya permasalahan agama untuk mengajarkan para sahabat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ada istilah, kata para ulama, induk Al-Quran, Ummul Quran. Ummul Quran itu surat apa ya kira-kira? Surat Al-Fatihah, itu Ummul Quran. Induknya Al-Quran itu di surat Al-Fatihah. Dan kata para ulama, dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu adalah syarah surat Al-Fatihah, penjelasan dari surat Al-Fatihah. Makanya Ummul Quran adalah Al-Fatihah. Adapun Ummul Hadis, induk dari semua ilmu hadis adalah hadis Jibril, jemaah. Yang kita baca tadi itu, yang menjelaskan tentang apa? Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini kata para ulama, Ummul Hadis, induknya hadis. Seakan-akan hadis yang bertebaran di mana-mana itu syarahnya hadis ini. Syarahnya hadis ini. Ya. Kemudian kita akan masuk faidah. Kita akan mengeluarkan pelajaran atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis Jibril ini. Dan hadis ini dikenal dengan sebutan hadis Jibril alaihissalam. Dan ada istilah oleh para ulama yang dikatakan idza ijtama'a iftaraqa. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Artinya apa? Jika keterkaitan antara Islam kemudian antara iman, apabila kedua kata tersebut disebutkan berbarengan dalam satu ayat atau satu konteks hadis, di situ ada kata Islam, ya, di situ juga ada kata iman, maka maknanya berbeda, ya, maknanya berbeda. Islam, kata para ulama, ini hubungannya dengan amalan zahir, amalan zahir, seperti umpamanya syahadat. Ini amalan zahir, lisan, amalan lisan, harus mengucapkan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian sholat, ini amalan badaniyah kata para ulama, yang tampak, amalan badaniyah. Kemudian juga ada amalan maliyah, harta, di antaranya apa? Zakat. Kita mesti mengeluarkan zakat.
Kalau puasa termasuk amalan badaniyah. Adapun haji terkumpul dua. Dia amalan badaniyah dan juga maliyah. Amalan fisik badaniyah dan juga harta. Makanya rukun Islam itu hubungannya dengan amalan zahir yang tampak. Syahadat bisa kedengeran, sholat bisa dilihat, puasa juga. Zakat juga, bayar zakat bisa dilihat, mengeluarkan harta, begitu juga haji. Kemudian iman, kata para ulama, ini termasuk amalan batin. Amalan batin, tidak tampak dia. Kita beriman kepada Allah dan sebagainya. Nah, ketika dua kata ini berkumpul, ya, maka Islam tidak sama dengan iman. Islam tidak sama dengan iman, maknanya beda. Islam amalan zahir, iman amalan batin. Kalau dua kata ini terkumpul dalam konteks satu ayat berbarengan yang muncul, maka iman beda, Islam beda. Kemudian kalau salah satunya saja, maka sama. Iman sama dengan Islam, Islam sama dengan iman. Contoh hadis Jibril yang di sini kan ada kata Islam, ada kata iman. Maka berbeda, kedua kata ini berkumpul dalam satu konteks. Tapi maknanya berbeda. Islam amalan zahir yang tampak seperti syahadat, salat, puasa, zakat, haji, amalan zahir. Adapun iman amalan batin, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik dan yang buruk. Ini berkumpul dalam satu kata. Contoh tadi sudah kita baca hadis Jibril. Kemudian contoh yang kedua di surat Al-Hujurat ayat 14. Ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, kata orang-orang Arab Badui. Maka Allah mengatakan, qul lam tu'minu. Kau tuh belum beriman, kalian tuh belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kamu tuh baru Islam, belum beriman, baru Islam. Baru mengerjakan amalan-amalan yang tampak saja zahir, tapi iman belum masuk ke dalam hatimu. Wala ma yadkhulul iman fi qulubikum. Ya. Karena iman ini belum masuk ke dalam hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyanggah perkataan orang-orang Arab Badui yang ngaku beriman. Kita ini telah beriman ya Allah. Kata Allah, "La, belum. Kamu tuh belum beriman. Kamu tuh baru Islam." Kamu tuh baru Islam. Makanya para ulama membagi tingkatan derajat. Derajat yang pertama, yang paling rendah adalah Islam. Hanya mengerjakan amalan-amalan zahir saja. Tingkatan yang kedua lebih tinggi yaitu iman. Ya, mengerjakan amalan-amalan batin. Orang yang mengerjakan amalan-amalan zahir Islam, ya, semua amalan dia kerjakan yang tampak, ini menunjukkan kuatnya iman seseorang. Sehingga diamalkan dengan anggota tubuh mengerjakan Islam, amalan-amalan yang tampak. Kalau keduanya sini sudah mengakar kuat, Islamnya kuat, imannya kuat, dia bisa naik lagi ke derajat yang paling tinggi. Derajat ketiga yaitu al-ihsan. Dia beribadah ya, seolah-olah melihat Allah, seakan-akan. Dan kita tidak akan pernah bisa melihat Allah di muka bumi. Makanya di sini dikatakan seakan-akan. Melihat keagungan Allah, maka ketika kita sholat hadirkan perasaan apa? Kebesaran Allah. Kita melihat dengan hati kita, Allah tuh maha besar, yang lain kecil. Allah maha melihat. Kalau kau tidak bisa, tingkatan yang kedua yang paling tinggi, ketahuilah Allah melihatmu. Kemudian dalam doa sholat jenazah, contoh berikutnya, Nabi berdoa dalam salat jenazah, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah di atas Islam. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Dan siapa saja yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah kami dalam iman. Berarti ini kan satu konteks nih berbarengan, ada Islam, ada iman.
Kenapa orang yang wafat minta dihidupkan dalam keadaan beriman? Kenapa? Karena iman adalah penetapan hati, amalan hati. Orang yang meninggal nggak bisa dia berislam, menampakkan amalan zahir. Sholat udah nggak bisa, orang meninggal. Ya. Makanya keliru jamaah ya. Di sebagian masyarakat kita kalau ada orang meninggal, itu biasanya apa? Dikumandangkan azan. Karena sudah tidak bisa sholat, mandi saja dimandikan kok. Diadzankan ya. Analoginya apa? Dulu waktu bayi ya keluar dari rahim bukan diadzanin Ustaz, mati juga ditutup dengan adzan. Pakai kias ma'al farik. Kias tidak sebagaimana tempatnya. Tidak sebagaimana tempatnya. Karena fungsi adzan itu panggilan sholat untuk orang yang masih hidup. Juga fungsinya dalam peperangan, adzan. Nabi suruh adzan dulu, tuh pasukan perang adzan. Kalau mereka menjawab dengan adzan, jangan diperangin. Tapi kalau diam saja perang. Ya, itu fungsi adzan. Nah, ini beberapa kekeliruan di masyarakat kita ketika orang meninggal ya. Kan Nabi doa, wafatkanlah kami dalam iman agar teguh dalam menjawab pertanyaan malaikat. Imannya teguh jemaah. Karena dia sudah tidak bisa beramal dengan amalan yang tampak, yang zahir. Ini beberapa contoh kalau kata Islam ya satu konteks atau berbarengan dengan kata iman, maka maknanya beda. Islam amalan zahir, syahadat, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu yang pokok, yang 5 jamaah. Yang lainnya banyak amalan zahir. Berbuat baik kepada orang tua, bakti, ini juga Islam. Belum iman jamaah. Adapun iman amalan batin. Kemudian apabila disebutkan salah satunya saja, entah itu iman atau Islam saja, maka Islam sama dengan iman, iman sama dengan Islam. Contoh ya, contoh dalam hadis banyak jemaah. Nabi bersabda, khairul muslimin man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan tangannya dan lisannya. Muslim di sini berarti dia seorang mukmin, sama saja jemaah. Ketika disebutkan salah satunya saja, artinya di sini muslim dia orang Islam dan dia juga seorang yang beriman, yaitu yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Berikutnya ada salah seorang sahabat bertanya, ayul islami khairun, Islam bagaimanakah yang paling baik? Bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, Islam bagaimana sih yang paling baik? Maka Nabi menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam araf wa man lam ta'rif. Kau memberi makan ya, dan memberi salam kepada orang yang kau kenal dan juga orang yang tidak kau kenal. Ya. Orang ini bertanya, Islam yang bagaimanakah? Ini hanya disebutkan satu kata Islam. Berarti ini Islam sama dengan iman, iman sama dengan Islam. Muslim sama dengan mukmin, mukmin sama dengan muslim. Kalau hanya disebutkan di salah satu kata saja. Begitu juga dalam hadis yang lainnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, kata Nabi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, maksudnya juga di sini di antara tanda kebaikan iman seseorang, karena hanya salah satu yang disebutkan. Ya. Kata Nabi SAW, jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Begitu juga contoh kata fakir miskin. Fakir miskin. Kalau disebutkan dalam satu konteks, ya, kalau disebutkan dalam satu konteks, ya, maka fakir beda pengertian dengan miskin. Fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Itu orang fakir jemaah. Orang fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Contohnya, gajinya 1 juta, tapi kebutuhannya 4 juta. Jadi orang fakir itu lebih parah dibandingkan orang miskin. Kalau miskin, maknanya adalah penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya. Penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya. Contoh, misalkan gajinya 3 juta. Gaji 3 juta, kebutuhannya 4 juta. Itu orang miskin. Jadi kalau disebutkan bersamaan, beda ya.
fakir itu keadaannya lebih parah dibandingkan miskin. Tapi kalau hanya salah satunya saja, fakir ya miskin, miskin ya fakir. Sama kayak albirru wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Sama konteks kalimatnya seperti itu, jemaah. Seperti contoh innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir baru kemudian miskin. Kata fakir didahulukan dibandingkan miskin. Kenapa? Karena fakir ini keadaannya lebih parah dibandingkan orang-orang miskin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik jamaah rahimakumullah, kita kembali lanjutkan dan kita sekarang masuk tentang ihsan ya. Ihsan itu kata para ulama kondisi yang tinggi, derajat yang paling tertinggi dari seorang ketika menjalankan iman atau Islam, menjalankan amalan batin atau amalan zahir yang tampak. Jadi ihsan ini kondisi yang puncak jemaah. Orang berislam menampakkan amalan yang zahir, belum tentu dia beriman. Tapi orang yang imannya sudah kuat pasti berislam dia. Karena berislam menampakkan amalan lahir, amalan zahir, itu tanda kuatnya keimanan seseorang. Karena pengertian iman sendiri apa jemaah? Pengertian iman meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu iman jemaah. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Maka ketika orang bersyahadat hanya dengan lisan tapi tidak menetapkan meyakini dengan hatinya, itu ucapan orang-orang munafik. Hanya di lisan saja, nggak masuk ke hatinya. Syahadatnya orang-orang munafik seperti itu, hanya di lisan saja. Kalau baca Al-Quran, maka kata Nabi, Al-Quran terus hanya sampai kerongkongan saja, nggak sampai masuk ke dalam hatinya. Itu baca Qurannya orang-orang munafik. Kemudian kita ringkas jemaah. Sekarang kita mengambil pelajaran yang terdapat di dalam hadis ini. Ya. Di antaranya disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian kita. Disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian kita, penampilan, kebersihan, khususnya jika kita ingin menghadapi atau bertemu dengan ulama, dengan kiai, dengan ustadz atau dengan penguasa. Sebagaimana malaikat Jibril menjelma menjadi seorang pemuda dengan pakaian yang sangat putih, bersih, rambut yang sangat hitam, ingin bertemu dengan Nabi. Dari sini bisa kita ambil pelajaran, disunahkan memperhatikan kondisi penampilan kita ketika kita ingin bertemu ustadz, bertemu ulama, bertemu Pak Camat, Pak Lurah, penguasa. Jadi orang merasa dihargai sebagaimana malaikat Jibril menjelma menjadi seorang pemuda yang pakaiannya sangat putih. Maka dalam syariat kita bagi laki-laki, kata Nabi SAW, disunahkan berpakaian dengan pakaian yang berwarna putih. Dan ketika masuk rumah Allah, ya, pakai pakaian yang terbaik, karena Allah berfirman, ya, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik ketika kalian akan memasuki masjid. Sekarang kita tanya diri kita sendiri, pernah nggak kita ketika mau sholat ngaca bolak-balik tuh? Sebagaimana kita mau berangkat kantor. Kalau berangkat kantor atau ingin kondangan ya kan, itu kaca sampai bosen tuh. Ngaca lagi udah rapi belum ya? Itu mau ketemu manusia. Wah, pakai minyak wangi ya, batik rapi pokoknya, sepatu rapi dari atas sampai bawah, klimis ya. Ketemu manusia, bos, kondangan. Tapi ketemu pencipta manusia, pernah nggak kita seperti itu? Mau sholat ngaca udah rapi belum ya? Udah wangi belum nih? Adab kita di mana sama Allah Subhanahu wa taala?
Makanya salah satu adab dan akhlak ketika masuk ke rumah Allah, ya, pakai pakaian yang terbaik. Maksudnya terbaik di sini bukan mahal jamaah. Yang pertama buat laki-laki menutup aurat, bersih, dan disunahkan bagi laki-laki memakai pakaian warna putih, disunahkan. Ya. Makanya kalau kita lihat di Jazirah Arab, di Saudi Arabia, di Arab Saudi, itu tukang gali kuburan aja pakai warna putih. Copet pakai warna apa di Saudi? Warna putih ya, warna putih. Antum pakai warna putih, pakai baju koko, entah gamis ya, dengan niat mengittibaur Rasul, mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala nggak kira-kira? Dapat pahala. Saya mau pakai warna putih ke masjid karena Nabi suka sama warna putih. Dan Allah merintahkan ketika kita masuk rumah Allah pakai pakaian yang terbaik. Gitu ya, Ma. Ya. Ini sunnahnya warna putih. Buat perempuan sunnahnya, ya, kata Nabi SAW, memakai pakaian berwarna gelap, ya, hitam, biru, merah, umpamanya, ya, biru dongker, ya, merah marun, ya pokoknya warna gelap yang tidak menimbulkan pusat perhatian bagi laki-laki. Itu pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, kata para ulama, siapa yang menghadiri majelis ilmu kayak kita sekarang ini, ya, dan menangkap bahwasanya orang-orang yang hadir itu butuh untuk mengetahui suatu masalah, kemudian tidak ada seorang pun yang bertanya, nggak ada seorang pun dari hadirin yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut, meskipun dia sudah tahu. Sebagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi padahal dia sudah tahu. Tapi jangan antum nanya sama Ustadz terus Ustadz jawab benar, gitu. Diketok pakai mic bisa, orang ngajar nih orang. Dia nanya, dia yang mendengarkan gitu kan. Kalau malaikat Jibril nggak jadi masalah, malaikat. Ya. Nabi diem, para sahabat nggak berani mukul sama Umar, kesel, ajib amat nih orang. Makanya fa'ajabna lahu, kami takjub sama orang tersebut. Dia nanya, dia juga yang membenarkan. Gitu kan. Berarti kalau ada orang bertanya dan membenarkan, berarti orang tersebut punya pengetahuan terhadap pertanyaan yang diajukan. Ya. Jadi nggak apa-apa jamaah hadir di majelis ilmu. Ya. Kayaknya nih hadirin belum tahu masalah ini. Dia udah tahu, dia tulis pertanyaan. Ya. Biar hadirin tahu permasalahan ini, tanya sama Ustadz. Itu nggak jadi masalah. Tapi ingat, jangan jawab benar kamu Ustadz. Jangan. Ya. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran juga, kata para ulama, ya, jika seseorang ditanya tentang suatu hal, ya, maka tidak ada celaan baginya ketika ia menjawab saya tidak tahu, tidak tercela. Ya. Kemarin kan kita sudah tuh bahas kajian tematik menuntut ilmu, ya kan? Ya. Orang bodoh itu tidak lepas dari dua keadaan. Masih ingat gak? Yang pertama namanya jahlul apa? Basit, ya enggak? Jahlul basit itu tuh nggak tahu apa-apa sama sekali. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua jahlul murakkab, jahil murakkab. Apa artinya? Bodoh kuadrat. Udah nggak tahu tapi sok tahu. Ya. Api gimana rasanya Mas? Oh, api itu rasanya dingin. Oh, gimana? Ya. Nggak tahu tapi sok tahu, itu bodoh kuadrat, jahil murakkab. Jadi orang bodoh tidak terlepas dari dua keadaan. Jahil basit, dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan, atau jahlul murakkab, tidak tahu tapi sok tahu, udah nggak tahu sok tahu. Ini lebih parah dibandingkan jahlul basit. Nah, lebih baik bagi kita kalau ditanya suatu permasalahan, kalau memang kita tidak tahu, jawab apa? Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Setengah dari ilmu, kata para ulama. Menjawab wallahu a'lam itu setengah dari ilmu. Jangan sok tahu, ya. Apalagi masalah agama. Kemudian berikutnya, termasuk tanda hari kiamat adalah pembangkangan terhadap kedua orang tua. Pembangkangan anak terhadap kedua orang tua kandungnya. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kata para ulama, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tua sebagaimana seorang tuan memperlakukan budaknya. Kurang ajar nih anak. Ini salah satu tanda kiamat. Anak-anak tuh pada ngelawan sama orang tua. Seolah-olah nih anak di rumah kita nih jadi tuan buat orang tuanya. Orang tuanya jadi takut. Iya nak, takut orang tuanya. Udah berani ngancem orang tua. Ada nggak anak zaman sekarang kayak gitu cuman? Banyak ya. Ya kita berlindung kepada Allah dari
cobaan semacam itu, karena anak itu fitnah. Anak adalah ujian bagi orang tuanya. Kemudian juga berikutnya kata para ulama, tidak disukai mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan. Sepanjang tidak ada kebutuhan. Jadi dalam hadis ini kan tadi tanda-tanda hari kiamat Nabi jawab 2. Orang nggak pakai alas kaki. Yang pertama, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Kata para ulama ketika mentafsirkan hadis ini, dahulu itu budak wanita digauli sama tuannya, lahir anak, anaknya posisinya sama seperti tuannya, nggak jadi budak dia. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dahulu zaman peperangan itu terjadi perbudakan besar-besaran sehingga ada pasar budak. Kalau kita kan ada pasar hewan ya. Dahulu ada pasar budak. Budak dijual, dipajang. Sehingga seorang anak membeli ibunya sendiri tanpa sadar dia. Tanpa sadar. Laki-laki punya budak wanita, digauli, lahir. Kemudian budak ini dibawa ke pasar budak. Anaknya sudah gede, nggak sadar dia beli ibunya sendiri sebagai budaknya. Ya, na'udzubillah. Dan sekarang sudah tidak ada zaman perbudakan. Tapi tetap aja di daerah tertentu manggil anak kecil apa? Budak-budak gitu. Tapi itu bukan budak yang dimaksud ya, itu bahasa daerah. Seperti di Malaysia kan budak-budak gitu kan. Baik. Kemudian tanda berikutnya ya, di dalam hadis ini kata Nabi, orang tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, miskin, kerjanya mengembala domba, tapi membangun bangunan yang tinggi. Ini tanda-tanda kiamat. Dan ini terjadi jemaah. Di antaranya di Jazirah Arab. Antum kalau tahu Dubai, ya, Uni Emirat Arab 50 tahun yang lalu tuh padang pasir ya. Nggak ada tuh Burj Khalifah, ya nggak? Sekarang di sana kan Burj Khalifah, nama gedung yang tinggi itu. Ya, dulu padang pasir 50 tahun yang lalu. Kerjanya apa? Gembala kambing. Di Saudi pun sebelum ketemu minyak, kerjaannya gembala kambing. Dan sekarang kita bisa melihat orang yang dulunya gembala kambing nggak pakai alas kaki, buka baju pas gembala kambing, lihat sekarang gedung-gedung pencakar langit bukan di Eropa ya, tapi yang dulunya padang pasir gurun Sahara. Sekarang kita lihat gimana hotel-hotel, masya Allah ya, bangunan-bangunan di Uni Emirat Arab, di Dubai, di Aljazair, ya. Bukan di Eropa, tanah Arab dulunya gurun ya. Ini tanda-tanda kiamat di dalam hadis Jibril ini. Kemudian yang berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini kata para ulama, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya perkara gaib tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, ya, mata sa'ah, kapan hari kiamat, mas'malul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya tidak lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Dua-duanya sama-sama enggak tahu. Maka hati-hati, jangan percaya kalau ada orang yang bilang umur umat Islam ya, sekian puluh tahun lagi atau sekian ratus tahun lagi, dihitung-hitung ya, dicocok-cocokin. Ternyata itu hadis-hadis yang berbicara tentang umur umat Islam, kata para ulama sanadnya itu dhaif, bahkan maudhu, palsu ya, palsu. Dan banyak ulama yang tergelincir dalam masalah ini, di antara Imam Syaukani ya, At-Tabari dan lain-lain. Namanya juga ulama, nggak maksum, kadang benar, kadang salah. Ya. Kemudian di dalamnya juga terdapat kata para ulama yang bisa kita ambil pelajaran berikutnya. Di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk di dalam majelis ilmu. Ya. Kalau di dalam sholat Jumat itu ada hadis khusus tentang larangan duduk hubwah. Apa itu duduk hubwah? Nah, kayak gitu tuh. Coba antum contohin. Nah, itu. Jumatan duduk hubwah kayak gitu. Ini ada larangan khusus. Dengerin khotib sambil apa? Memeluk lutut. Ini dilarang nih jamaah. Enggak punya adab. Kata Imam Nawawi, ya, dikhawatirkan orang yang duduk hubwah lalai dari mendengarkan. Dia bisa tertidur. Biasanya kan kalau duduk ini palanya gimana?
Turun gitu ya. Wah nggak khutbah aja tidur kok. Iya nggak? Pokoknya kalau khotib udah naik, mulai sakinah pada turun tuh, ketenangan turun. Ketenangan turun, akhirnya jemaah pada merem gitu. Kenapa antum tidur? Aduh sakinah. Pas khotib ngomong kok dapat ketenangan gitu, sakinah, saking tenangnya merem. Bahkan ada yang sampai ngorok, ya nggak? Pernah antum dapati orang ngorok sambil duduk nggak? Pernah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, dikhawatirkan membatalkan wudu duduk seperti itu. Duduk khutbah, merem, sehingga khawatir wudunya batal, sholat Jumatnya tidak sah. Nah, itu jamaah, ada larangan. Jadi duduknya mungkin kalau kita sila seperti ini ya. Sila seperti ini. Kalau malaikat Jibril tadi ya pas nada ya, lutut ketemu lutut. Lutut ketemu lutut. Lututnya malaikat Jibril ketemu lutut Nabi seperti ini. Kemudian tangan malaikat Jibril diletakkan di atas pahanya. Para sahabat ngeliatin aja. Ini adab bermajelis. Ya, adab bermajelis, adab bertanya juga. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Sekarang mungkin insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya? Kalau bisa pakai kertas ya. Ya. Siap. Afwan Ustadz mau tanya bagaimana hukumnya makan-makan di masjid. Hukumnya mubah, boleh. Ya. Mubah, nggak jadi masalah, boleh. Tapi ajak-ajak ya. Jangan makan sendiri. Bakhil kalau makan sendiri itu ya. Pelit. Ajak aja. Dulu para sahabat juga makan di Masjid Nabawi, makan kurma ya kan. Kita kan kalau umroh hari Senin sama Kamis di dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram digelar ya kan. Digelar, ada kurma, ada roti yang keras tuh nggak tahu roti apaan. Ya, kasih makan di dalam masjid nggak jadi masalah. Yang penting setelah makan ya dibersihkan. Dan jangan lupa kita makan di rumah Allah, di masjid. Maka ketika makan jangan lupa ya, amalkan adab-adab Islamiyah ketika makan. Kata Nabi, ya gulam samillah, wahai anakku, wahai anak muda ya samillah, sebutlah nama Allah. Baca berarti baca bismillah. Kemudian wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ini adab. Kalau kita kondangan sekarang ada standing party, ya enggak? Makan bakwan tangan kanan, cabai tangan. Adabnya kemana? Terus antum mau makan di masjid pakai tangan kiri cabai gitu? Ini nggak punya adab ya, man. Makan bakwan tangan kanan ya cabai tangan kanan, bisa nggak kira-kira? Bisa, kita punya 5 jari kok. Atau bakwannya habis dimakan taruh dulu, ambil cabai, taruh lagi, ambil. Ribet amat Ustaz, emang begitu adabnya jemaah. Wakul mimma yalik kata Nabi, dan makanlah dari bagian yang terdekat. Umpamanya ya prasmanan, mejanya muter nih jemaah. Di sini ayam paha semua, ya. Ayam goreng di situ, bagian situ juga ayam goreng juga, paha juga. Jangan nyeleneh jemaah, ngambilnya yang jauh. Padahal di sini sama, ini nggak punya adab namanya. Sini rendang, situ rendang, ambilnya kok yang jauh gitu kan. Keringetan netes lagi, aduh, repot. Gimana coba yang mau makan? Masya Allah nih orang nggak punya adab. Jadi kita makan di rumah Allah dengan adab. Kalau ada teman-teman kita kasih, ya kasih. Kata Nabi khairun nas, ya, sebaik-baik manusia. Kalau kita mau jadi sebaik-baik manusia, tutimat ta'am warad salam, yaitu yang senantiasa mengasihi orang lain, memberi orang lain makan.
kemudian menjawab salam. Kalau dua ini terpenuhi, ya, kita punya makanan kasih orang lain makan, kemudian setiap orang salam kita jawab salamnya, maka kita masuk ke dalam hadis ini menjadi sebaik-baik manusia. Makan gak harus makan besar. Antum di masjid lagi bermajelis punya permen, temen ngeliatin aja ya, nggak peka juga. Yang peka kasih, mau mas permen mas, atau mbak mau permen gitu. Ini masuk hadis nih. Dikasih selamat assalamualaikum, walaupun nggak kenal, waalaikumsalam. Udah ngasih makan, jawab salam, insya Allah masuk sebaik-baik manusia, gampang ya mas. Jadi mubah makan di masjid. Wih panjang jamaah. Ya, sabar ini kayaknya udah dipersiapkan dari rumah. Masya Allah. Pakai bolpen merah nih kayak lagi marah mungkin. Baik, ini kita hargai ya. Kita hargai baik. Bismillah. Ini pertanyaan juga pakai adab bagus. Tulis menulis diawali dengan basmalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tulis menulis gini, WhatsApp, chat dan sebagainya gak usah pakai salam, cuma cukup basmalah udah. Kalau ketemu baru salam. Ya. Afwan Ustaz, ana izin bertanya tidak sesuai tema kajian. Afwan sedikit panjang, udah minta maaf. Gak apa-apa ya. Ana belum lama mengenal sunnah Ustaz dan hanya ana yang bermanhaj salaf dalam keluarga ana. Ana belum lama dekat dengan ikhwan yang belum bermanhaj salaf. Wah lagi ta'aruf kayaknya ini. Namun orang tua sudah mengenal dekat dengannya. Ana menjauhinya karena ia tidak sepaham, nggak sekufu. Ya. Ana sudah mengajaknya kajian, setiap kali diajak kajian, si ikhwannya nolak. Dan ketika orang tua tahu Ana menjauhinya, malah dibilang jangan terlalu milih laki-laki. Yang biasa-biasa aja agamanya. Oh Masya Allah. Ketika anak ingin dikenalkan oleh teman anak ikhwan yang semanhaj, tapi anak pesimis terhadap pendapat ortu nanti. Jangan-jangan sama lagi nih pendapatnya orang tua. Ya. Apalagi keluarga anak yang masih sangat kental dengan adat Jawa. Anak harus bagaimana Ustadz? Ya, harus nurut orang tua atau tidak? Anak takut ortu malah membenci anak. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik. Ya. Berarti ini berhadapan lagi juga dengan orang tua. Yang pertama kalau kita memilih jodoh, usahakan yang sekufu. Sekufu itu sepaham. Biar tidak ada debat. Jadi ada kisah nyata. Ya, terjadilah pernikahan yang tidak sekufu dalam pemahaman agama. Yang satu memahami agama dengan pemahaman para sahabat. Yang satu lagi memahami agama berdasarkan pemahaman gurunya. Karena dia taklid, fanatik sama gurunya, istrinya. Suami optimis tadinya, si ikhwan ini optimis. Ah, saya bisa kok merubah dia. Ya. Saya nikahin dia, kayaknya ini akhwat ini bisa saya rubah. Terjadilah pernikahan. Apa yang terjadi jamaah? Ternyata harapan tinggal harapan. Yang ada setiap harinya debat, coba. Debat masalah agama, sampai di kamarnya ditulisin di kamar dilarang debat. Sampai segitu ya. Maka usahakan yang sekufu ya. Yang sekufu itu yang pertama, yang semanhaj. Manhaj itu satu visi dalam memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Itu manhaj, metode dalam beragama, memahami agama. Kemudian yang kedua, menghadapi orang tua harus seperti apa ya? Harus sabar. Harus sabar. Yang pertama yang bisa kita lakukan doa. Karena doa itu kata Nabi SAW dapat merubah takdir. Doa di waktu-waktu yang mustajab. Ya Allah berikanlah kelembutan buat hati orang tua saya ya, agar bisa menerima ya, calon jodoh saya yang baik ini. Doa sama Allah di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian sampaikan dengan baik keinginan untuk menikah dengan ikhwan yang mungkin semanhaj, kasih gambaran orang tua seperti itu. Jangan ambil resiko, jangan ambil resiko, khawatir nanti terjadi terus perdebatan ketika pernikahan sudah berlangsung. Jadi sabar, kemudian doa, karena doa dapat merubah takdir. Doa.
Minta sama Allah agar Allah melembutkan hati orang tua kita menerima calon yang kita ajukan, calon ikhwan atau calon suami yang diajukan oleh seorang akhwat kepada orang tuanya. Jadi harus sabar. Dan tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh melawan kepada kedua orang tua dalam masalah perjodohan, Dan Nabi bersabda, apabila ada seorang laki-laki yang datang yang baik agamanya dan akhlaknya. Jadi dua kriterianya. Bukan hanya baik agamanya, akhlaknya hancur enggak. Ada orang ngelamar seorang akhwat, tanya hafiz 30 juz, ya kan? Tapi miras umpamanya. Ya jangan diterima. Umpamanya gitu ya, jangan diterima. Jadi dua kriterianya, baik agamanya dan juga akhlaknya, maka terimalah. Kalau tidak, kata Nabi, akan terjadi fitnah yang besar. Terhadap anak-anak kita. Yang punya anak perempuan, kalau ada yang datang laki-laki yang sudah kita tahu agamanya bagus nih, akhlaknya bagus, Masya Allah ya. Kemudian dia berani melamar, ya sudah, bismillah, nikahin. Karena kalau enggak terjadi fitnah yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, Anda mau tanya bagaimana sikap kita sebagai makmum pada saat sholat Jumat, imam membaca doa kunut pada rakaat kedua. Mohon penjelasannya. Ini mungkin yang dibaca imam sholat Jumat ini kunut nazilah berkaitan dengan wabah pandemi COVID-19. Memang dalam mazhab Syafi'i, ya, boleh bagi seorang kunut ketika sebuah negeri dilanda wabah penyakit. Boleh. Tapi juga diberi catatan oleh para ulama, ini harus di atas perintah ulil amri. Ulil amri. Kalau Pak Presiden bilang kok wabah nggak selesai, mohon ya, rakyatku kalau kalian sholat wajib kunut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka kita kunut. Tapi kalau enggak, ya jangan. Tapi kalau tinjauan secara fikih Syafi'iyah boleh. Ketika suatu negeri dilanda wabah seperti kita sekarang kena pandemi, maka kalau kita mengacu kepada mazhab Syafi'i boleh kunut. Bagaimana sikap makmum? Sikap makmum boleh memilih, boleh bagi dia ikut mengangkat tangan atau tidak. Boleh bagi dia mengangkat tangan atau tidak. Itu untuk kunut nazilah. Dan hendaknya imam ini memberikan sosialisasi terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk begitu sholat Jumat kunut. Makmum kaget nggak kira-kira? Kaget nih, kunut apa ya? Jadi ketika dia di mimbar dikasih sosialisasi dulu. Nanti jamaah kita akan kunut nazilah karena sehubungan dengan wabah pandemi COVID-19. Ini pendapat imam seperti ini. Tunjukkan dalilnya agar jamaah tenang. Kunut boleh, ada pendapat Imam Syafi'i. Ya, jangan tiba-tiba langsung kunut. Makmum pada bingung, akhirnya fitnah. Ya. Sebagaimana juga kalau imam mau membaca surat-surat yang terdapat padanya ayat-ayat sajadah. Kalau makmumnya awam semua, ketika imam baca kemudian melewati ayat sajadah dia sujud, ya. Kalau makmumnya ini awam ya, itu yang ada baca subhanallah gitu ya. Bukannya ikut sujud malah subhanallah, ini imam salah. Jadi harus ada sosialisasi biar tidak timbul fitnah. Saya ingin bertanya Ustadz mengenai apakah benar Rasul sampai akhir hayatnya pada sholat subuh membaca doa kunut. Ada riwayat yang sahih ya, yang dikatakan ya, saya pernah sholat di belakang Rasul SAW, ya, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, beliau tidak pernah kunut pada sholat subuh. Kunut subuh maksudnya jemaah. Adapun sebagian masyarakat kita mengamalkan kunut subuh, memang ada khilaf di sini ya. Khilaf yang mu'tabar. Khilaf mu'tabar sudah ada dari zaman dahulu jemaah. Khilaf ini bukan hanya sekarang, sudah ada dari zaman dahulu. Bukan dari redaksi hadisnya, tapi dari periwayat hadis, sanad hadis ya. Ada salah seorang periwayat hadis yang para ulama di sana berselisih pendapat. Apakah orang ini thiqah, kuat ataukah dhaif? Ya, sebagian ulama
Mendoifkan dia sehingga ulama yang mendoifkan perawi ini tidak memakai kunut. Sebagian ulama lagi mensikohkan dia, enggak, orang ini sikoh, sehingga sebagian ulama memakai kunut. Itu letak permasalahannya dia apa? Di sisi perawi di dalam sanad ketika menjelaskan kunut subuh. Adapun saya lebih condong tidak melakukan kunut subuh sebagaimana hadis yang telah sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk masalah ini hendaknya kita berlapang dada, ya, berlapang-lapang dada, nggak usah saling gontokan. Ya. Bagaimana sikap makmum pada imam kalau imam melakukan kunut subuh? Saya pernah dengar ada hadis yang mengatakan dari sahabat bahwa kunut subuh adalah bid'ah. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Jadi ini sekali lagi saya katakan ini khilaf yang mu'tabar, khilaf yang sudah dari dahulu ada, jemaah. Dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan apabila seseorang berkunjung ke daerah tertentu yang di daerah tersebut imamnya melakukan kunut subuh, maka hendaknya orang tersebut mengangkat tangannya dan mengaminkannya agar tidak terjadi fitnah. Antum pulang kampung, umpamanya kampung istri, baru nikah ke kampung istri, sholat di masjid yang semua masjid itu kunut, tiba-tiba antum nggak mau ngangkat tangan dan terjadi mudarat umpamanya, gara-gara nggak mau ngangkat tangan ya, terjadi mudarat, diusir dari kampung situ. Ini kan fitnah berarti. Maka kata Syekh Utsaimin, hendaknya dia mengangkat tangan dan mengaminkan. Ini boleh. Tapi kalau dia mampu menghindari fitnah, yang nggak usah ikut angkat tangan kalau dia mampu. Nah, ini pendapat yang bijak dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Silahkan mau ngangkat tangan boleh, enggak juga boleh. Masing-masing bisa mempertimbangkan konsekuensinya. Kalau berkunjung ke tempat-tempat atau daerah tertentu yang belum pernah kita berkunjung, ya, yang semua pada ngangkat tangan, enggak, akhirnya apa? Disidang, enggak boleh keluar masjid dulu. Gitu kan? Kenapa nih orang cuma satu-satunya dia enggak angkat tangan, gitu kan? Nah, pendapat Syekh Utsaimin seperti itu, jemaah. Ya. Adapun saya memilih tidak mengangkat tangan, ya. Tapi ini merdeka, semua merdeka, tidak harus ikut saya. Bagaimana sikap kita menguatkan akidah? Karena Ana pernah melihat seorang non-Islam berusaha memurtadkan seorang Muslim, misionaris nih, di YouTube. Orang non-Islam berpura-pura sebagai sales dengan niat menyebarkan agamanya. Bagaimana menghindari? Ada dua pertanyaan. Yang kedua, bagaimana menghindari lingkungan yang masih suka dengan musik berpakaian tapi telanjang? Ya, untuk menghindari pemurtadan oleh misionaris, maka kita perlu belajar akidah. Belajar akidah, jemaah. Belajar tauhid, mempelajari tauhid yang bagaimana mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Karena sebagian orang yang awam yang nggak belajar tauhid, nggak belajar akidah, saudara-saudara kita mungkin di tempat tertentu paginya digoncang gempa, rumahnya hancur, jemaah. Gempa, paginya hancur rumahnya, siangnya di pengungsian, ditampung di pengungsian, sorenya kedatangan misionaris, dikasih Indomie, pengobatan gratis, dikasih uang, dijanjikan sekolah anak-anaknya. Karena akidahnya ini nggak pernah belajar akidah, lemah jemaah. Disogok sama makanan, pengobatan gratis, langsung murtad. Ya naudzubillah jemaah. Terjadi nggak? Terjadi biasanya di masyarakat pedalaman biasanya jemaah. Maka memang ada pengiriman dai ya, di pedalaman, di pelosok-pelosok, karena misionaris sangat gencar ke sana tuh, pedalaman, ke pelosok. Misi mereka memang seperti itu, memurtadkan orang-orang Islam. Ya. Menghimpun dana di gereja-gereja mereka. Ya. Makanya kita jangan kalah jemaah. Kita ta'awun
Ta'awun ada apa namanya, mungkin kas ya, kalau ada saudara kita sakit kita bantu. Jangan keduluan sama orang kafir, murtad nanti saudara kita yang gak kuat akidahnya, pindah agama. Paginya rumahnya hancur digoyang gempa, sorenya akidahnya digoyang gempa sama misionaris, hancur, double hancurnya, rumahnya hancur, akidahnya hancur, diazab 2 kali sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Di pertemuan berikutnya kita lanjut hadis nomor 3 ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.